In association with Selanjutnya kita akan pantau situasi arus mudik lebaran di ruas tol Cikampek bersama koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka. Selamat sore Naya, bisa Anda sampaikan apakah sudah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di masa arus mudik lebaran pada hari ini? Ya, selamat sore Diana dan juga pemirsa, terkait apakah sudah ada skenario atau rekayasa lalu lintas hingga H-4 jelang Lebaran 2026 memang belum diberlakukan, karena kalau misalnya untuk data terkini rata-rata kendaraan untuk hari ini saja 16 Maret ini ada sekitar 2.000 kendaraan yang melintasi tol Jakarta Cikampek, artinya ini belum memenuhi kriteria atau parameter skenario rekayasa lalu lintas baik kontraflow, kemudian one way ataupun ganjil genap. Karena jika kita melihat kontraflow ini diberlakukan jika maksimal kendaraan ini yang melalui Jakarta Cikampek ini sekitar lebih dari 5.000 kendaraan. Kemudian biasanya ini akan dibuka kontraflow lajur pertama, kemudian kalau misalnya lebih dari 6.000 ditambah lajur kedua, kemudian jika lebih dari 8.000 ini akan diberlakukan one way nasional. Dan untuk one way nasional sendiri, kalau kita lihat prediksi dari Jasa Marga dan juga Kakor Lantas, ini memang diprediksi pada tanggal 17 Maret yang rencananya memang one way nasional ini akan dilakukan pada tanggal 17 Maret pada pukul 12 siang. Namun sekali lagi ini memang untuk pemberlakuan one way nasional ini akan dikonfirmasi 2 jam sebelum acara tanggal 12, karena memang kalau kita lihat untuk mudik tahun ini dinamikanya sangat berubah-berubah, karena kalau awalnya ini gelombang pertama puncak arus mudik diprediksi tanggal 13 hingga 15, namun sampai sekarang ini diprediksi pada tanggal 17 Maret pada hari esok. Dan sementara itu untuk kondisi terkini di tol Cikampek Utama yang dapat kami kabarkan dari pagi hingga sore hari ini memang terbilang sangat lancar dan juga sangat kondusif, walaupun sempat beberapa hari lalu, kemudian biasa di malam hari, biasanya kepadatan itu ada di titik simpul mulai dari kilometer 9 kemudian MBZ, biasanya mulai ramai di MBZ kemudian terus ke kilometer 47, sehingga persiapan untuk kontraflow ini memang sudah dipersiapkan oleh pihak terkait, baik dari Kakor Lantas, kemudian dari Jasa Marga, ini sudah mempersiapkan jika adanya kontraflow. Sementara itu rencananya kalau untuk one way nasional ini akan dimulai atau dibuka mulai dari tol Cikatama, Cikampek Utama mulai dari kilometer 70. Karena biasanya kalau kita melihat titik-titik simpul kemacetan atau kepadatan pada musim mudik lebaran, biasanya tadi dari MBZ kilometer 47, kemudian kilometer 60, dan biasanya juga di kilometer atau di rest area 57, di mana biasanya pemudik ini beristirahat, kemudian juga mengisi bahan bakar, kemudian melakukan banyak aktivitas di rest area 57 ini juga harus diantisipasi. Sementara itu, selain kalau berbicara mengenai jalan tol, juga antisipasi lainnya adalah jalan-jalan arteri ini juga sudah dipersiapkan agar ketika nanti puncak mudik Lebaran 2026 terjadi tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan yang signifikan, sehingga bisa didistribusikan kendaraan-kendaraan ini bisa melewati jalur-jalur alternatif. Selain itu juga dihimbau melihat kalau kita lihat ada kejahatan pada saat di rest area, pada saat itu dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari adanya tindak kejahatan atau kriminalitas, khususnya bagi para pemudik yang mudik malam hari ini bisa menggunakan atau menelpon call center 110, karena di setiap rest area ini juga dibangun pos-pos pengamanan sehingga bisa membuat pemudik ini bisa lebih aman dan juga nyaman. Selain itu juga, selain dari faktor tadi lalu lintas, kemudian keamanan,
masyarakat juga dihimbau agar bisa mempersiapkan fisik saat mudik ini lebih prima. Karena kalau kita lihat Diana, cuacanya mulai dari H-1 jelang Lebaran ini sangat panas, sehingga bagi mereka atau keluarga yang membawa anak ini harus dipersiapkan secara lebih ekstra untuk bisa mengetahui juga titik-titik rest area mana, supaya juga ini menghindari adanya kecelakaan akibat microslip, sehingga masyarakat dan juga pihak kepolisian, kemudian jasa marga juga ini menjadi salah satu hal-hal yang penting. Dan dihimbau kepada para pemudik juga dihimbau agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ini juga hal penting untuk menghindari adanya kecelakaan. Dan kita akan pantau, Diana, apakah esok hari ini akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026. Seperti apa nanti kondisinya hingga malam hari. Kalau memang sudah melebihi tadi traffic countingnya lebih dari 8.000 kendaraan, artinya besok hari ini menjadi puncak arus mudik dan dilakukan one way nasional. Diana. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka dan juga fotojurnalis CNN Indonesia Wahyu Ramadan. In association with